ya. Oke, berarti bentuknya kotak ini. Ya, kotak ini ya Pak ya. Oke, ya. Oke, tadi penggugat berapa? 36 ya dari pihak penggugat tadi ya? Hah? 53 ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN 01 Kecamatan Bandung Utara menyatakan bahwa pada hari ini telah dilaksanakannya pengukuran atau peninjauan tentang masalah lahan sengketa untuk yang diajukan kami sebagai pihak tergugat. Alhamdulillah menyatakan pada hari ini semuanya sudah terlaksana dengan secara kedua belah pihak hadir semua. Mudah-mudahan hasil ini akan ada kebenarannya, tuntas. Ya. Itu panjang kali lebarnya berapa yang sesuai apa yang diinikan hakim tadi? Menurut kami sebagai pewaris daripada sekolah inilah Pak ya, bahwa dari zaman berdiri sekolah pun luasnya 2000 lebih 2000 kalau tidak salah 78,6 cm. Nah, itu dari kepala sekolah yang lama. Berarti tidak ada, kami merasa sekarang itu tidak ada merasa tanah sengketa selama ini. Baru sekarang lah timbul ini ada sengketa. Itu pun saya kurang tahu dan asal dari mana sengketanya. Bapak tahu nggak surat-surat ini sekolahan yang Bapak sebutkan panjang kali lebar itu? Itu asalnya dari laporan bulan dari kepala sekolah yang lama. Kami kan istilahnya mengikut. Ya, kepala sekolah yang lama itu atas nama siapa Pak? Itu ya pendiri sih saya tidak tahu ya. Nggak tahu. Tidak tahu udah lama. Sudah berapa 71 tahun. 71 tahun. Ada berapa periode? Pak, sedikit Pak, ini kan kemarin itu kan tahun 2022 2023 itu kan pernah ada dianggarkan untuk pembebasan lahan, pembayaran dan lain-lainnya dari pihak dinas Pak. Bapak selaku kepala sekolah mengetahui itu enggak Pak? Saya tidak mengetahui karena saya ini orang baru 1 tahunan di sini. Jadi saya tentang masalah dana saya itu enggak ada kaitannya dengan saya. Saya adalah sebagai kepala sekolah yang baru dan selama ini pun kami hanya aman-aman saja kan begitu. Nah, enggak ada istilahnya konfirmasi dengan saya. Baru beberapa bulan inilah bahwa ada panggilan untuk mengatakan tanah ini ada tanah sengketa tentang masalah bayaran dan lain sebagainya dari pihak dinas atau dari manapun. Untuk masalah tanah ini saya enggak tahu. Karena saya tidak pernah dipanggil gitu. Untuk pembayaran atau bagaimana. Izin Pak, dengan Pak. namanya Pak? Nama saya Asakir. Asakir. Pak Asakir ya. Ikuti sidang lapangan ini yang sudah dilaksanakan. Sejauh ini yang Pak Kades ketahui ini tanah yang disengketakan ini Pak Kades tahu enggak ini asal usul dan kepemilikannya? Kami komunitas tanah dari awal bukan saya memang nggak tahu karena saya memang baru jadi kepala desa. Cuman kalau saya cari lihat dari SKP pembuatan dari Pak zaman Pak Aspawi kemarin itu memang betul sudah tertuang juga di SKP bahwa benar-benar tanah pemilik Pak Godang. Godang. Jadi kalau secara informasi dari real itu saya memang nggak tahu karena saya itu memimpin itu di tahun 2023 Baru. Berarti ke 17 Agustus yang kemarin itu. Mungkin ada harapan dari Pak Kades selaku pimpinan di desa ini untuk sekolah Secara ini. harapan dari kami pemerintah desa terkhusus masyarakat desa Sungai Putri mudah-mudahan ini tercapai dengan
musyawarah ataupun diselesaikan secara kekeluargaan. Karena ini kita lihat kami dari pemerintahan desa karena berhubungan dengan pendidikan. Mudah-mudahan jangan sampai ini dari salah satu pihak dirugikan antara pihak sekolah dan juga pihak keluarga besar oleh Pak Udang tersebut. Mungkin itu informasi dari saya selaku Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kades, nama lengkap Julianto. Mulyanto. Oh, Julianto. Oke, makasih Pak Kades. Oke, sedikit yang ingin saya sambung. Itu yang penerbitan SKT yang sekarang itu zaman Kades siapa? Pak Aspawi. Pak Aspawi. Ya. Pak Aspawi. Pak Aspawi menerbitkan SKT itu berdasarkan pengajuan dari mana itu? Yang jelasnya kalau dari awal pengajuan pembuatan SKT itu kan dari masyarakat. Ya, setelah masyarakat mengajukan pembuatan SKT itu dia ACC oleh Pak RT, Iya. kepala dusun, Iya. bahkan saksi ataupun tampiran. Iya. Barulah tanda tangan kepala desa. Iya. Itu mekanismenya syarat pembuatan SKT tersebut. Iya. Bapak selaku Pak Kades di sini menjabat mulai tahun 2023 berakhir 2029. 29. Oke, terima kasih itu. Minta statementnya sedikit Pak, izin. Nah, kita mau nanya untuk alas haknya SD 01 MHU ini apa yang bisa dilampirkan oleh dari pihak dinas? Pertama, di SD ini ada penguasaan fisik. Penguasaan fisik dilakukan apa yang sudah dimiliki sekolah dasar 1 MHU ini sebenarnya secara undang-undang, secara hukum itu otomatis dimiliki oleh pemerintah daerah karena sudah dikuasai selama 71 tahun. Jadi sesuai dengan ketentuan, seseorang itu bisa melakukan gugatan dan tidak bisa menggugat apabila tanah itu sudah dikuasai orang lain selama 20 tahun. Nah, sementara ini sudah 71 tahun. Ya. Kalau mau menguasai tanahnya sebelum 20 tahun sudah digugat, sudah dipersoalkan. Ternyata selama 71 tahun sejak sekolah rakyat berdiri di SD 01 ini, tidak ada pernah ada gugatan, tidak ada persoalan, tidak ada pengakuan dari siapapun dan pihak manapun. Dengan demikian secara hukum, selama penguasaan sudah lebih dari 30 tahun, itu otomatis dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Untuk alas hak kepemilikan SD 01 ini apa aja? Selain tadi sudah dikuasai selama 71 tahun, juga ada penguasaan fisik, ada penguasaan bangunan, ada pendirian bangunan. Itu menunjukkan bahwa tidak ada satu pihak pun yang keberatan terhadap tanah maupun pembangunan sekolah. Nah, secara hukum itu sudah diakui bahwa penguasaan lebih dari 30 tahun dan tidak ada pihak yang melakukan gugatan, maka secara hukum dianggap atau dinyatakan sebagai pemilik tanah. Sah. Dianggap sebagai itu pemilik negara ya? Mudah-mudahan kita berharap hakim juga memutuskan dengan melihat hukum ini. Iya. Nah, jadi tidak melihat surat keterangan tanah. Nah, surat keterangan tanah siapapun bisa membuatnya itu. Hanya pengujian terhadap surat keterangan tanah ini mudah-mudahan di pengadilan dapat dibuktikan bahwa dengan adanya penguasaan selama 71 tahun tadi oleh pihak sekolah dan pemerintah daerah menjadikan tanah ini adalah tanah negara dan dikuasai oleh pemerintah daerah dan SD 01 Macanegara Utara. Atas nama siapa ini? Pak Mintar ya. Pak Mintar sebagai kuasa hukum? Sebagai kuasa hukum dari pemerintah daerah. Dari kuasa hukum dari pihak tergugat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah SD 01 MHU. Izin Pak, sebelumnya Ya, kan ini Apakah lagi ini kan diawali dari meminjam terhadap objek perkara. Setelah dia minjam, dia menggunakan dan lalu sekarang ingin memiliki. Sekarang persoalannya bukannya kita ini tidak mau dibayar, persoalannya tidak tercapai. Anggaran 350 juta yang mau disampaikan hanya 50 juta, di situ aja. Nah, cuma 5.400.000 rupiah. Jadi bukan persoalannya bukan kita tidak mau dibayar. Kita mau dibayar. Jadi kalau yang sifatnya belum sertifikat itu bukan alasan, tidak bisa.
kan tentunya diputus berdasarkan bukti-bukti yang ada, yang sudah kita sampaikan itu sebanyak 21 macam. Termasuk juga saksi-saksi kita juga sudah diambil keterangan, saksi-saksi mereka juga diambil keterangan. Alhamdulillah semuanya menerangkan bahwa ini memang tanah penggugat atau Abu Qadir. Kalau pandangan saksi. secara hukum, alas hak yang hanya mengatasnamakan SKT itu punya kekuatan hukum tidak? SKT juga kan suratan. Ya, keterangan. Iya, surat keterangan. Iya. Dan itu juga kemarin itu diminta sebagai syarat untuk ganti rugi. Nah, sehingga bukan hanya SKT yang dibikin. Nah, termasuk juga pembayaran pajaknya, termasuk kartu keluarga seluruhnya yang untuk syarat untuk suatu pelunasan. Itu sudah dipenuhi semua. Nah, cuman ingkar dari pihak Dinas Pendidikan. Iya, ada di pendidikan itu ingkar, Pak. Nanti dalam sini menurut Bapak kalau ini kan sudah dianggarkannya 350 juta, kemudian hanya akan dibayarkan 50. Artinya di sini berarti di sini ada penggunaan, Pak. Berarti patut diduga di sini. Oh ya, abuse of power itu Pak, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok itu aja. Ada pasalnya tuh tentang pidana itu. Namanya tuh kalau bahasa seberang tuh abuse of power, Bapak cari di internet. Dianggarkan pun juga bukan baru satu kali ini, Pak. Dari tahun 2019. Sudah dianggarkan, namun bahkan di rincian dana perubahan itu tetap SD 01 MHU, SD nomor 10 Tempuruk kecil. Itu sama-sama 350 juta. Data kita punya. Kita bicara data, bukan katanya mengarang cerita, enggak. Kita data, by data. Ada data, kalau Bapak butuh konkret, ada data. Jadi gimana komentarnya, Pak? Komentar apa itu? Tanggapannya itu gimana? Nah, terkait dengan pembayaran itu. Itu kan kemarin itu kan di DPA kan ada 350. Kemudian dari dinas menawarkan 50 sekian, ditolak oleh ahli waris. Itu apa memang betul lah seperti itu, Pak? Sejauh ini ahli waris tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah. Oleh sebab itu pembayaran itu tidak terjadi. Oh, tidak terjadi. Oke. Ya mungkin ada tambahan, Pak. Yang Oke, makasih, Pak. Terkait itu gimana Pak? Kan ada bentuknya yang di persidangan itu yang dilampirkan seperti sejenisnya SKT. Dari hak kuasa itu ada itu dilampirkan, gimana menurut Bapak? Bukti kepemilikan yang sah itu tentunya dalam bentuk sertifikat. SKT itu hanya surat keterangan saja. Surat keterangan saja? Ya, tapi kalau bukti kepemilikan yang sah tentu harus dibuktikan dengan sertifikat. Anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2022 dari Dinas Pendidikan untuk SD 01 MHI itu MHU itu gimana itu Pak? Realisasinya itu pada tahun berapa? Tadi saya sampaikan bahwa penggugat tidak bisa menunjukkan bukti yang sahih, dalam hal ini sertifikat. Ya. Sebab itu tidak bisa dilakukan pembayaran. Jadi uangnya itu dikemanakan itu? Selama 2 tahun berturut-turut itu yang kembali ke negara. Kembali ke negara? Iya. Yang 2 tahun berturut-turut itu yang dianggarkan oleh distrik dikembalikan ke negara? Iya. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya kan Pak, dari kepala dinas sebelumnya zaman Pak Jahilin itu kan sudah diakui dan akan dilakukan pembayaran, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Ya, itu dilakukan pembayaran ketika bisa menunjukkan bukti yang sah kepemilikan. Tapi saat itu memang betul dilakukan pembayaran itu 50 sekian juta itu, Pak. Yang dalam kesepakatan pembayaran karena itu tidak ada bukti kepemilikan yang sah. Oke. Ya, makasih, Pak.